Jadi mahasiswa lagi selama 10 hari. Halo guys, Assalamualaikum. Welcome to Avlog. Afi di sini, siapa di sana? Yo, let's go. Video kali ini berisi kegiatan selama kurang lebih 10 hari. Saya dan kakak-kakak dosen saya akan sama-sama belajar mengenai konten kreatif dan infografis di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. First impression lihat kampusnya, sangat ketat penjagaannya and which is good. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam. Ada security yang interogasi dulu. Even kita sudah kasih lihat undangannya via WhatsApp. Mereka telepon dulu ke dalam, menunggu konfirmasi dari pihak yang undang kita. Setelah mendapat konfirmasi dari pihak yang mengundang kami, mereka mengantarkan kami sampai pada pihak yang mengundang kami. Mereka bukan sekedar menjelaskan gedungnya sebelah sini atau jalannya terus belok kiri belok kanan, tapi mereka benar-benar mempertemukan, menjalankan tugasnya. Kampus ini juga sangat bersih ya. Wajar ya, saya kaget soalnya kan saya anak daerah, saya dari Kota Palu. Dan seumur hidup baru kali ini saya lihat kampus yang bersih, fasilitasnya baru masuk saya sudah kaget. Cleaning service-nya di sini pakai mesin. Dalam kampus ini juga ada pelayanan bank, ada CS, ada teller, ada lift. Kursi dan meja untuk nongkrong mahasiswa di luar kelas itu banyak sekali tersedia. Dan yang paling saya suka, ada dispenser yang tersebar di banyak titik. Dan tidak hanya itu, yang paling bikin saya kaget juga adalah toiletnya. Toiletnya bersih sekali, lantainya kering. Saya pernah coba menunggu depan toilet setelah saya selesai. Ternyata petugas kebersihannya itu langsung masuk kembali untuk memeriksa kebersihan toiletnya. Ternyata beliau standby. Dan ya, di sini, di Fakultas Ilmu Komunikasi, kami akan belajar. Hari pertama kami diajak keliling-keliling melihat fasilitas dalam lab audiovisual mereka. Jujur Li, ini mengingatkan saya pada tahun 2017, saat itu saya prakerin atau PKL dulu istilahnya di TVRI Sulawesi Tengah. Oh ya. Oh wow. Maju mundurin. Oh, iya, boleh. Boleh. Tolong. Ya sama, jadi ditarik ini kanan kiri. Ya, kalau ini lampu yang sebelahnya. Kalau untuk ini Bisa, tapi pakai kayu biasanya. Oh kita. iya. Yang bisa diubah cahaya. Di sini mereka punya studio TV, podcast, radio, ruangan editor yang punya banyak komputer, dan lab public relation. Ada juga Kompas Corner yang merupakan hasil kerjasama mereka dengan media Kompas. Itu apa Mas ya? Kulkas. Dry box untuk penyimpanan kamera. Oh iya. Dry box. Iya, ada ngatur suhunya. Iya. Ya, situ juga ada ya, Mas? Ada. Soalnya kalau terlalu dingin ngembun kan. Oh gitu ya. Iya lensanya ya. My life. Itu edit. Nanti itu kan soalnya. Ini contohnya itu ada. Oh iya. Di kantung matanya pasti ada kan. Iya. Mata panda. Ini juga yes, betul. Kebetulan mereka semester 5. Adobe Premiere Pro ya. Hasil produknya apa? Oh ini radionya. Ini yang audio. Tidak siaran Mbak? Tidak ada siaran? Tidak ada siaran ya? Iya. Sudah sampai situ. Ruang podcast temanya kamar tahun berapa nih, soalnya koleksi musik jadul. Terus ada Kompas Corner, ini hasil kerjasama dari media Kompas.
Kita lanjut lagi bahas fasilitasnya yang tidak kalah penting, yaitu kantin. Kantinnya luas, lengkap, meja dan kursinya banyak, dan harganya juga masih masuk akal. Harganya mahasiswa, 20 ribuan ke bawah ada. Selama di sini kita tidak hanya mendapatkan materi, tapi juga ada tugas yang diberikan. Dan dari tugas-tugas itu, kita tidak mendapat nilai 1 sampai 100 atau A sampai E, tapi kita mendapat masukan tentang komposisi warna yang digunakan, pemilihan font, tata letak, dan sebagainya. Karena secara seni tidak ada yang salah, tapi secara kebutuhan itu harus disesuaikan. Dan mereka menempatkan posisinya bukan menggurui kami, tapi mereka sharing ilmu yang mereka miliki. Dan for your information guys, yang mengajarkan kita materi di sini itu bukan hanya dosennya, itu bukan hanya pengelolanya, tapi juga mahasiswa-mahasiswinya yang memang bisa dibilang sudah expert menggunakan software dan tools di dunia editing. Satu kalimat yang saya suka adalah dalam proses pembuatan karya seni, kita harus tahu bedanya antara desainer dan seniman. Kita jangan salah menempatkan diri. Sebagai desainer, kita harus menyesuaikan dengan konsep yang sudah disepakati dengan klien. Tapi sebagai seniman, kita bisa mengekspresikan emosi, ide, konsep, rasa, apapun itu yang mau kita tuangkan. Dan saya pikir ini salah satu hal yang sedang saya lakukan saat ini. Saya menyukai audio visual sejak kecil. Mata saya minus sejak SMP karena saya menonton TV terlalu banyak, menghabiskan waktu di depan TV. Saya menikmati film, musik, iklan, apapun itu yang ada di sana. Saya membaca credit title, saya membaca line, text line, dan sejak SMP saya mulai mempelajari YouTube. Bagaimana sebuah video bisa dibuat, lalu diupload, mendapatkan subscriber, mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, mendapatkan viewers, dan lalu setelah semuanya ada, in real life, pada kenyataannya kita tidak bisa menghabiskan banyak waktu di media sosial ini. In real life, saya punya kehidupan yang lain, saya punya kuliah yang harus diselesaikan, saya punya kesibukan juga dalam pekerjaan. Dan percayalah guys, saat ini, saat kalian masih menonton video ini di YouTube saya masih mencintai dunia ini. Ada atau tidak adanya penghasilan dari Google AdSense lagi, bertambah atau tidaknya subscriber YouTube ini lagi. YouTube ini akan selalu menjadi tempat bercerita, selalu akan jadi tempat berbagi, bagian dari perjalanan Anissa Fatihah. And that's it for today's video guys. Thank you so much guys for watching, and I'll see you guys on the next video. Bye.